Saya berharap bahwa WhatsApp Anda menjadi wasilah menjemput rezeki, gitu aja. Mudah-mudahan begitu ya. Oke, apa saja yang harusnya dilakukan, teman-teman? Siap nggak ini nomor WA-nya dijadikan sebagai mesin pencetak uang? Slide-nya saya nggak banyak, teman-teman, cuma 10, ya, nggak banyak. Siap ya, siap, masuk. Nah, ini ada beberapa langkah dasar. Kalau misalnya kawan-kawan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman sudah expert ya, kayaknya materi ini kurang cocok ya. Tetapi kalau memang masih belajar, sama-sama belajar kayak saya, ya insya Allah ini pas gitu ya. Mudah-mudahan aja pas ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kurang pas, silahkan dikonfirmasi. Baik teman-teman, ada satu ungkapan ya, atau mungkin satu tagline atau satu iklan kali ya. Jadi ada satu tagline begini, apapun makanannya, minumnya tetap titik. Ayo diisi apa ayo? Apapun makanannya, minumnya tetap apa? Titik. Teh botol sosro. Baik, terima kasih sudah terbrainwash. Sudah ada apa namanya? Sudah ada iklannya memang ya. Nah, saya mengusulkan juga dimanapun postingnya, chatnya tetap ke titik. Ayo gua ada ke WhatsApp. Ke WhatsApp, ke WA gitu. Jadi kadang kita kenalan dengan teman, kita sudah punya IG, kita sudah punya bahkan mungkin punya TikTok, punya YouTube, punya yang lain, itu tetap tanya, Mas nomor WA-nya gitu. Tahu? Ya begitu. Termasuk di Facebook pun juga begitu, kawan-kawan. Jadi chatnya kemana? Tetap ke WA. Jadi mungkin memang orang Indonesia itu akan lebih suka kepada kita yang punya nomor WA, ya, untuk memastikan mungkin ya. Oh ini nomor HP-nya ada gitu ya. Nomor HP-nya ada, kemudian orangnya ini, foto profilnya ini gitu. Hingga kemudian ya gitu. Inilah fakta tentang WhatsApp. Ya, ada apa dengan WA? Ya, kalau kemudian dulu ada film, ada apa dengan cinta, ini ada apa dengan WhatsApp? Ternyata kawan-kawan, kalau kemudian kita buka-buka ya dari data, kita bicara tentang data ini. Ternyata pengguna terbanyak aplikasi itu adalah WhatsApp. Jadi penggunanya paling banyak. Kemudian aplikasi chat terpopuler juga, Masya Allah. Ya, aplikasi chat terpopuler. Coba kalau kemudian ditanya, pasti jawabannya ya tadi WA. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga terinstall otomatis di smartphone, Masya Allah. Jadi kalau kita itu beli handphone, ya WhatsApp-nya itu biasanya langsung muncul. Kecuali yang WA bisnis ya, WA biasa itu biasanya langsung muncul gitu. Kemudian yang keempat, 90% itu membuka pesan WA. Terutama yang pesan personal atau chat pribadi. Ini Masya Allah, teman-teman. 90% rata-rata orang itu membuka pesan WA. Ya. Kemudian yang berikutnya, bayangkan, ya, makanya kemudian kita bayangkan, kalau bisnis Anda itu langsung berada di dalam genggaman customer kita. Nah, ini makanya kemudian bisnis itu berubah, teman-teman. Gaya hidup berubah, ya, gaya online-nya berubah, maka kemudian cara mendapatkan duitnya juga berubah. Itunya. Makanya kemudian bayangkan bagaimana bisnis kita itu kalau bisa menjangkau customer kita gitu. Melalui apa? Yang paling sederhana ya melalui WA gitu. Melalui WhatsApp. Walaupun saya berkali-kali nomornya terblokir, tetap saya mempromosikan WA. Saya terima kasih pada WA itu, Masya Allah. Berikutnya, nah ini faktanya. Ya, ini kalau kemudian berbicara tentang fakta, hitung-hitungan, ternyata semua angkanya itu miliar. Jadi fakta tentang WA itu 1,4 miliar pengguna WhatsApp itu aktif di seluruh dunia. 1,4 miliar. Kemudian 55 miliar jumlah pesan terkirim setiap harinya. 55 miliar kawan-kawan, Masya Allah. Banyak banget gitu. Kemudian 1 miliar jumlah grup, ya itu telah dibuat. Jadi grup WhatsApp itu ternyata banyak banget.
Jadi kalau kemudian kita itu berbicara, wah saya tidak punya nomor kontak, mas saya tidak punya database ya. Ini 1 miliar, Masya Allah. Kemudian 4,5 miliar jumlah gambar di-share setiap harinya. Kemudian 5,5 miliar video call dilakukan setiap harinya. Masya Allah. Anak saya sama istri itu seringkali ya ngadakan video call. Kalau saya enggak, kalau ke bapaknya enggak. Kalau ke istri saya sering ya, di video call anaknya. Kemudian yang berikutnya aplikasi yang paling banyak ini kurangnya. Paling banyak di-download nih nomor 2 setelah Google Play. Masya Allah. Di paling banyak kawan-kawan. Masya Allah, ini fakta-fakta tentang WhatsApp. Ya. Kalau kemudian dengan data yang seperti ini dan bisnis kita belum ada di WhatsApp, itu kayaknya ya kita perlu menggunakan kata-katanya Bang Haji. Bang Haji Roma Irama. Apa itu? Terlalu. Terlalu. Gitu kawan-kawan ya. Jadi yuk bareng-bareng nih kita mulai gimana pakai strategi apa ya. Kemudian potensi WA. Ya, potensi WA. Kalau dilihat 80% pembeli online itu lebih nyaman chat di WA. Lebih nyaman chat di WA, ini kurang lagi ya. Chat dengan WA. Jadi kalau mereka itu tanya dulu. Di Kuadran Rezeki juga begitu, teman-teman. Ya, di Kuadran Rezeki juga begitu. Ketika sudah daftar di website itu masih pengen memastikan ini pengelolanya ada nggak, adminnya ada nggak, aktif nggak gitu. Dan ternyata masih chat gitu. Kadang hai gitu, kadang langsung chat tuh, Ferry, ya, saya tolong dibantu gitu. Ada juga teman-teman. Ya sudah, bagian daripada pelayanan ya harus dijawab begitu. Makanya kemarin ketika saya tidak memilah-milih nomor itu, ya 3 nomor itu keblokir kawan-kawan, Masya Allah. Bingung gitu ya. Ini di mana? Konfirmasi bayar di mana Pak? Masya Allah. Banyak teman-teman. Ya. Jadi luar biasa. Makanya kemudian nyaman kita itu ya lewat WA. Ya. Bahkan ada sebagian dari teman-teman kita itu tidak mau nge-Zoom. Ya, tidak mau nge-Zoom. Kemudian minta bimbingan itu lewat apa? Lewat WA. Masya Allah. Lewat WA ternyata. Ya enggak aneh-aneh gitu ya. Sudahlah Pak, share sini aja gitu ya. Ya sudah saya share gitu ya, teman-teman. Ya bagian dari apa? Jadi itu pembinaan pelayanan. Ya. Kemudian yang kedua, potensi pesan Anda itu dibaca sangat tinggi. Jadi ini yang jadi daya tarik kawan-kawan. Saya termasuk orang yang suka ngulik di Telegram. Hari ini pun juga saya ngulik di Telegram. Ya, karena di Telegram itu Masya Allah saya bisa bikin bot teman-teman. Ya udah ada sendiri gitu ya, manual otodidak gitu. Lihat-lihat gitu ya gimana caranya gitu. Nah, klik gitu ya. Dan alhamdulillah bisa gitu. Bagi saya menarik gitu ya. Tetapi ya saya tahun berapa itu juga sempat meninggalkan WhatsApp. Jadi tahun 2000-an berapa gitu ya. Itu lebih banyak di Telegram main saya jualan itu. Tapi ya itu pesan itu tidak begitu dibaca gitu ya. Tidak begitu tinggi ya pesannya itu. Bahkan kalau kemudian kita itu chat personal itu aja di Telegram nggak begitu direspon gitu ya. Beda kalau kemudian di WA. Jadi cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya bisa melakukan promosi kapan saja. Maksudnya apa? Karena di WA ini gratis teman-teman. Kecuali kalau kemudian kita menggunakan layanan berbayar ya. Untuk layanan berbayar itu biasanya muncul di WA Bisnis. Ya, di WA Bisnis itu muncul. Gitu. Maka kemudian dari sini kita punya potensi closing bertubi-tubi dan omset naik melesat. Begitu. Saya doakan teman-teman semua yang belajar untuk memanfaatkan WhatsApp ini bisa closing bertubi-tubi apapun bisnisnya dan omsetnya cepat melesat dan bisa segera berangkat
ya ke Baitullah ya, amin. Segera diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga tercinta ya, memuliakan, membahagiakan keluarganya dan bisa ke Baitullah ya. Baik umroh maupun haji. Melalui apa? Wasilah WhatsApp. Begitu kawan-kawan, Masya Allah. Kita tinggal aminkan saja kawan-kawan. Ini kalau dari pelajaran guru saya ini termasuk kickback gitu ya. Kick itu tendang, back itu kembali ya, tendang kembali gitu ya. Kalau ada orang yang mendoakan, aminkan saja gitu. Jadi maka kita mengaminkan itu dapat limpahan keberkahan dalam doa. Nah, kira-kira begitu. WA biasa nggak boleh? Boleh Bunda, tak detik untuk promosi boleh juga. Cuma fasilitasnya yang belum ada untuk yang berbayar itu. Ya. Kalau Telegram program bawah tanah. Jadi banyak penipuan. Iya, memang ada beberapa yang memanfaatkan Telegram dalam ketidakbenaran. Gitu. Tapi ada juga yang memanfaatkan Telegram untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk belajar ilmu, untuk bisnis ya, untuk belajar bisnis gitu ya, dan seterusnya. Baik teman-teman, ini potensi. Kemudian yang berikutnya tentang bisnis di WhatsApp. Nah, saya pengen berdiskusi kepada teman-teman semua. Kalau bisnis di WhatsApp, kira-kira apa dan bagaimana? Ya, apa dan bagaimana? Paling tidak, ya dari apa yang kemudian saya pernah pelajari itu paling tidak ketika kita itu belajar bisnis itu dua tipe bisnisnya. Yang pertama adalah tipe bisnis yang product oriented, ya, berorientasi pada produk. Saya tidak tahu teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini termasuk yang pertama ini, ataukah yang kedua. Yang kedua ini adalah audience oriented, berorientasi pada audiens. Audiennya ini bagaimana gitu. Kalau yang produk, cari produknya gitu ya. Ini ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya, ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing itu pasti seperti itu. Nah, teman-teman, saya tidak tahu apa yang kemudian dilakukan, tapi dua-duanya bisa dilakukan di WhatsApp. Tapi paling tidak sebagai acuan nanti mungkin untuk memahami konsep bisnisnya ya. Kalau yang produk oriented itu kita berfokus pada produknya. Jadi belum tahu marketnya ada atau enggak, pembelinya ada atau enggak, itu langsung cari produk. Cari produk. Produknya ini apa mas? Gitu ya. Dan seringkali ketika saya jawab chat pun itu bertanyanya begitu, mas ini produknya apa sih? Gitu. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang juga tipe product oriented. Gitu. Kemudian yang kedua itu audience oriented. Audience oriented ini berorientasi pada audiens, berorientasi pada market. Marketnya ada enggak? Gitu. Nah, itu ya kawan-kawan, saya tidak tahu teman-teman bagaimana tipe yang pertama atau tipe yang kedua. Dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau yang atas ini kelebihannya itu produknya banyak jadinya karena berorientasi pada produk. Dan ya kalau menurut saya ya secara pribadi itu nanti ya kita nyari lagi produk baru, produknya jadi banyak gitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah audiens ini fokusnya ke audiens. Biasanya produknya tidak terlalu banyak, tapi ya audiens, kebutuhan gitu ya. Pembelinya ada gitu. Nah, kalau mungkin ada yang tanya, Mas, kalau kuadran rezeki sendiri bagaimana? Kuadran rezeki sendiri itu menggunakan pendekatan yang kedua, audiens oriented. Jadi kita berorientasi pada audiens. Kalau audiensnya ada, ya kita buka gitu ya. Termasuk kemudian Zoom kita malam hari ini. Kenapa kemudian biasanya kita membahas tentang rezeki, kita membahas tentang lunas hutang, ya, membahas tentang cuan dari digital, kok tiba-tiba membahas tentang WA marketing gitu ya. Ya karena memang produknya atau orangnya itu ada gitu. Audiensnya itu ada. Itu teman-teman. Ya. Jadi ini berdasarkan penelitian. Itu nanti maksud saya kawan-kawan bisa mainkan kedua ya. Bisa
berbasis pada produk, bisa berbasis pada audien. Gitu. Nah, sebelum kemudian kita menggunakan atau sebelum kita memanfaatkan WA untuk jualan, ini ada saran ya teman-teman untuk diperhatikan. Ya, ada fitur-fitur WA yang nanti bisa dimanfaatkan. Jadi ada beberapa fitur WA yang sebelum kemudian kita itu melakukan jualan atau berbisnis, sebaiknya diperhatikan. Yang pertama tentang RAM WA atau RAM HP-nya. Ya, HP-nya termasuk yang mana? HP biasa atau HP kentang? Jadi dicek dulu RAM-nya berapa. Ya, saran dari guru kita itu paling tidak RAM-nya itu 3, ya RAM 3 atau RAM 4 lah paling untuk agak amannya. Ya, ini perlu untuk kemudian diperhatikan. Kenapa? Karena nanti WhatsApp ini adalah aplikasi yang paling banyak nyedot memori HP, gitu ya, memori HP. Jadi diperhatikan dulu. Ya, saya ada HP itu sampai nggak bisa buka WA karena saking kecilnya RAM-nya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bedakan antara WA pribadi dan WA bisnis. Untuk bisnis ya. Ini bentuknya boleh, keduanya boleh ya. Mau WA bisnis, mau WA pribadi, ini perlu kita bedakan secara fungsi. Secara fungsi kita bedakan. Jadi kalau ada teman-teman kita yang menghubungi secara keluarga atau secara pribadi, itu di nomor ini gitu ya. Kemudian untuk bisnis di nomor ini. Supaya apa? Supaya kita profesional. Supaya kemudian kita juga bisa memperhatikan postingan kita nantinya. Jadi kalau pribadi, masa kita posting tentang keluarga, terus tentang anak, tentang jalan-jalan, ya tentang apa lagi gitu ya. Kecuali kalau memang WA bisnis kita itu memang berbasis audien, ya berbasis audien. Agak berbeda teman-teman. Perlu untuk membangun personal branding. Tapi kalau kemudian kita itu berorientasi pada produk, ya itu tidak perlu ya memperhatikan keluarga, hubungan anak dan seterusnya. Itu nanti larinya ke sana, kawan-kawan. Ya, jadi perlu dibedakan antara WA bisnis, WA untuk pribadi, sama WA untuk keluarga. Dan saya kemarin kejadiannya adalah ketika kemudian mertua sakit, ya istri menghubungi, ya nomor saya ketiganya terblokir gitu. Masya Allah. Itu jadi tantangan ya. Ini dihubungi di mana, Bi? Gitu. Istri tanya-tanya, di mana Bi dihubungi itu? Yang bisa di mana itu? Jadi itu pengalaman saya teman-teman. Dan kalau kemudian pas ada yang konfirmasi transfer, ya sudah gitu. Makanya kemudian untuk nomor kita itu tidak kita gunakan untuk notifikasi website ya. Karena yang notifikasi website ini yang paling cukup rentan untuk kena blokir. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saran kami setiap minggu itu dibersihkan memori handphone ya. Ya, kalau teman-teman pengen kita buka nanti cara membersihkan handphone boleh. Ya, kita bersihkan. Itu harus rajin. Ya, ternyata kalau kawan-kawan itu buka story, ya misalnya kita itu pengen membangun interaksi ya, membangun komunikasi dengan calon target market kita misalnya. Itu ketika kita buka story beliau, ya di dalam keadaan terbuka itu ternyata nyangkut ke caca. Masuk ke cacanya HP kita gitu. Dan itu harus dibersihkan. Gitu. Harus dibersihkan. Jadi tiap minggu. Kalau saya pribadi itu biasanya tiap minggu. Ya, itu dibersihkan, dihapus, kemudian gitu. Supaya apa? Supaya HP-nya tidak rusak, teman-teman. Saya punya pengalaman di tahun 2018 ya, 2018, 2019, grup WA saya kan banyak zaman itu. Sampai 18 grup. Masya Allah. 18 grup. Tidak pernah di backup, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah cacatnya dibersihkan, kemudian pokoknya nggak pernah perawatan dan HP itu. Yang ada apa teman-teman? HP-nya langsung ngeblank, layarnya hitam. Ya, nggak bisa dibuka. Sayang, padahal HP-nya mahal. Zaman itu. Kemudian yang berikutnya adalah setting WhatsApp-nya. Jadi nanti silakan di setting untuk di WA itu
Di antaranya nanti ya kita coba untuk apa namanya dibongkar-bongkar gitu ya settingannya supaya kemudian foto video itu tidak tersimpan di memori internal kita ya, kecuali kalau memang kita perlu ya. Kalau nanti benar-benar digunakan untuk jualan itu lumayan teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ini fitur WhatsApp yang kita perlu perhatikan, termasuk cara menggunakannya tentang story. Yang pertama tentang story. Ini ada di WA bisnis, ada di WA biasa. Ya, story itu akan muncul ketika kemudian kita saling save. Di kalau nomor kita itu saling save baru bisa tersimpan. Jadi tantangan kita di sini nanti adalah bagaimana menyimpan nomor target market kita atau calon mitra kita, calon buyer kita sebanyak-banyaknya. Nah, gitu kawan-kawan. Dan itu nanti ada beberapa langkah-langkah kalau misalnya teman-teman mau kita bisa praktekkan ya. Di caranya seperti apa? Kita upload di Google Kontak ya. Disimpan di Google Kontak, dimasukkan ke email. Jangan disimpan di HP. Kalau disimpan di HP, yang terjadi apa? HP kita yang nanti ya memakan memori juga gitu ya. Walaupun kecil ya, tetapi itu cukup lumayan sih gitu ya. Kalau kontaknya itu ada 100.000 gitu ya. Masya Allah kan gitu. Kemudian yang berikutnya selebihnya ini adalah ya mulai poin katalog, label, broadcast, kemudian balas cepat, profile itu adanya di WA bisnis. Kalau di WA biasa nggak ada, gitu. Ya, katalog ini cocok untuk produk-produk yang well known. Produk well known itu apa? Produk yang mudah dikenal, teman-teman. Mudah dikenal. Jadi orang langsung tahu, ya. Orang langsung tahu, langsung ngeklik gitu loh, melakukan pesanan gitu ya. Ya, karena selama ini saya juga nggak banyak juga sih, memang beberapa juga posting juga di katalog, tetapi tidak begitu banyak yang ngeklik itu. Tapi kayaknya kalau produknya itu produk well known itu apa sih? Produk yang dikenal. Jadi contohnya misalkan jilbab itu produk well known. Contoh yang lain apalah misalnya lagi. Pokoknya yang orang lain tanpa kita jelaskan sudah tahu bahwa produk itu dijual. Itu adalah produk well known atau produk yang familiar lah. Gitu. Produk yang familiar. Nah, itu silakan kalau mau dibikin katalognya gitu. Tapi kalau produknya adalah produk digital ya, kemudian jualan lewat katalog itu menurut saya belum dianjurkan ya, karena rasio closingnya tidak terlalu gede. Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, teman-teman. Saya tidak pernah memaksa teman-teman ya. Silakan nanti dicoba-coba dulu ya. Kalau digunakan sebagai personal branding mungkin itu lain cerita. Tetapi kalau kemudian digunakan untuk closingan itu jadi kurang. Gitu. Ini pengalaman saya. Ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah label. Label ini nanti perlu dicontohkan nggak ya teman-teman? Jadi label ini untuk digunakan untuk manajemen database. Ya, label. Biasanya muncul untuk di WA bisnis. Kalau WA biasa nggak ada. Kemudian yang berikutnya adalah broadcast. Ya, broadcast. Ini kuncinya sama. Broadcast itu akan terkirim kalau nomor kita adalah nomor saling save. Kalau tidak saling save, kita tidak akan terkirim. Ya, nomor WA-nya tidak terkirim. Kemudian yang berikutnya adalah balas cepat. Balas cepat ini sangat membantu kalau kemudian digunakan untuk ya balas cepat. Nah, ini saya baru join dulu. Bentar, saya balas cepat, kemudian profil dan layanan. Oke ya. Materi saya sebenarnya kayaknya cukup deh. Ada 2 slide lagi, tapi nggak apa-apa. Ini saya share lewat HP ya, coba. Yang dimaksud tentang story apa, katalog apa, ini kita coba tunjukkan ya teman-teman. Nanti silahkan dimodifikasi, tapi kalau misalnya ingin mendapatkan pendampingan ya nanti kita buka kelas gitu ya. Baik. Sebentar ini saya stop dulu ya share-nya.
Sudah mulai terlihat ya. Nah, di HP saya itu ada tiga nomor WA teman-teman. Jadi kalau HP Samsung itu biasanya ada HP yang cloningan itu, yang satunya itu cloningan. Jadi ada 3 WA. Kemudian, iya Pak, kalau untuk bisnis disarankan pakai WA bisnis. Kalau untuk bisnis ya, kalau bukan ya nggak apa-apa sih. Nanti tergantung ya, tergantung, tergantung kemampuan kita. Nah ini grupnya atau tampilan yang pertama teman-teman. Jadi tampilan kita yang pertama itu adalah yang ini chat ya, tampilan defaultnya itu chat. Kemudian dari chat ini kita bisa lihat nih di grup. Ini ada grup ya. Kemudian ada yang kita maksud tentang story tadi di pembaruan. Nah, di story itu di pembaruan ini teman-teman. Ini story-storynya ya. Saya tidak buka. Agak cepat aja ya. Karena ada kode-kode di situ. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi apa? Eh, balas cepat ya. Balas cepat. Misalnya ke siapa ya, ke sini. Ya, saya contohkan di sini misalkan. Nah, balas cepat itu bagaimana? Balas cepat itu begini. Jadi kita pakai kode ya. Pakai kodenya itu pakai slash seperti ini. Nah, di sini ada skrip kawan-kawan yang kita siapkan. Ya, skrip yang kita siapkan. Gitu. Biasanya ini saya siapkan kalau misalkan ada pertanyaan tentang kuadran rezeki. Gitu. Jadi saya siapkan di situ, nanti tinggal diklik. Atau misalkan ada yang join member itu pakai ini. Atau ada yang tanya rekening itu pakai ini. Gitu. Contoh misalkan yang ini. Nah, ini langsung jawab teman-teman. Gitu. Tinggal enter ya. Saya tidak enter nanti terkirim ke sana. Jadi kurang lebih begitu ya, kawan-kawan. Cara menggunakan untuk balas cepat. Balas cepat ini Masya Allah, kalau kita itu nanti terbiasa ya, chat kita akan lebih banyak ya. Untuk kemudian kita gunakan untuk balas cepat gitu. Ya. Cara settingnya di mana? Cara settingnya di sini teman-teman. Di pojok kanan bawah itu ada fitur ya. Kemudian nanti geser ke atas. Geser ke atas. Ini banyak join. Kenapa nih? Nah, di sini ada kelola chat Anda. Ini ada label. Kemudian ada salam. Ya, ada salam. Kelola chat Anda itu. Kemudian ada pesan tidak di tempat. Saya jarang menggunakan pesan itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah balas cepat. Nah, balas cepat itu itu teman-teman, itu yang kita setting. Nah, ini. Kalau misalnya mau kita isi aja. Dah, gitu. Kemudian misalnya apa nih yang mau kita balas cepat itu apa misalkan? Cara upgrade member kuadran rezeki misalkan. Nah, itu tulis saja di sini cara upgrade gitu. Pokoknya yang sering ditanyakan oleh member kita ya atau tim kita misalkan. Atau misalkan rekening. Nah, daripada kita ngetik rekening kan banyak nih. Rekening kita ini kan banyak atau yang nanyakan, "Mas, rekeningnya Mas," gitu ya. "Saya mau transfer nih," misalkan. Kita adanya rekening ini misalkan. Kan kita daripada buka-buka buku tabungan kan lebih baik langsung pakai balas cepat begini. Ya, jawab rekening. Ya, nanti kita pakai rekening. Saya sudah bikin teman-teman yang rekening. Ya, kurang lebih begitu, nanti kita isi aja di sini sesuai dengan skrip yang kita siapkan. Nah, gitu. Misalnya rekening saya ini, misalnya gitu. BRI ini, misalnya. Udah, lanjut disimpan. Jadi kurang lebih langkahnya seperti itu. Nah, nanti penggunaannya kurang lebih kayak tadi. Ketika sudah terbuka chatnya, kita ketik yang slash ini kawan-kawan. Slash yang ini. Slash. Ini slash. Nah, begitu. Jadi nanti langsung muncul kayak shortcut gitu loh. Fungsinya digunakan untuk balas cepat. Ini saya sudah ada rekening. Kemudian akses materi misalkan. Kemudian apa lagi ya?
ini. Jadi kurang lebih begitu, tidak terlalu banyak. Ya, kemarin sempat ya karena sempat terblokir ini kita diminta untuk mengeluarkan dari handphone WA bisnis sehingga kemudian banyak chat yang ini. Itu kira-kira teman-teman. Kemudian yang berikutnya lagi tadi, kalau story tidak perlu diajari ya cara update story. Kira-kira juga begitu. Kemudian tentang pengelolaan label. Nah, pengelolaan label ini yang di sini kawan-kawan. Ini hanya untuk kita saja sih sebenarnya. Kalau saya buka nanti rahasia saya, dapur saya. Tapi tidak apa-apa itu kurang lebih dilabeli. Oh ini sudah pernah chat. Oh ini nanti dia ditandai gitu. Termasuk nanti untuk digunakan untuk chat, pesan chat cepat itu insya Allah mudah. Misalkan label, nanti di situ ada beberapa orang ya, member-member. Misalkan ada silaturahmi itu yang paling banyak. Nah ini kita bisa chat teman-teman, orang-orangnya ada di sini. Nanti kalau misalnya chat dengan kita, ya beliau ini ada labelnya di belakang gitu ya, warnanya biru. Oh ini orang pernah interaksi dengan saya nih, kayak gitu. Ada yang saya simpan, ada yang tidak. Itu. Jadi dilabeli. Cara seperti ini juga mudah. Nanti kalau misalkan teman-teman mau manual, promonya itu manual misalkan. Itu kan ini promo ya. Misalnya yang kayak gini. Ini kan promo. Jadi orang yang pernah chat sama saya promo balik. Saya promosi balik. Itu. Jadi mudahnya seperti itu. Untuk WA bisnis sebenarnya juga bisa. WA bisnis juga begitu. Ini ada WA bisnis ya. Untuk label ini di WA bisnis ada, atau di WA biasa ya, maaf. WA biasa ada di sini teman-teman. Ya, ini di kolom atas yang paling atas ini ya. Jadi saya juga melabeli orang-orang yang di kuadran rezeki atau sudah pernah interaksi dengan kita itu dengan yang interaksinya lewat chat yang di sini juga lewat itu. Ya, seperti itu. Misalnya siapa ya? Ya karena kemarin ini kejadian blokir ini banyak yang tidak terjawab. Ya, misalnya Pak Joko Sabran. Nah, ini kita bisa tandai teman-teman. Ya, ditandai kemudian kita tambahkan daftar. Ya, daftar. Nah, di sini akan ada pilihan. Kita bisa bikin itu masing-masing sekitar 20. Misalnya member, teman, TMG, saya pakai kode-kode begitu, TMG, BLK, calon Del, MLM. Gitu. MLM itu berarti para pemain MLM saya masukkan ke grup sendiri. Ya, supaya kalau misalkan mereka mau tanya-tanya tentang MLM itu bisa diskusinya lebih fair gitu teman-teman. Tuh, ini untuk WA biasa bisa kita bikin seperti ini juga. Jadi modelnya kayak label. Nah, itu fitur di WA biasa yang bisa kita manfaatkan untuk jualan. Kalau pertanyaan kenapa WA-nya itu ada 3, WA-nya itu karena pakai HP Samsung, Mas. Samsung dari Korea. HP Samsung. Kalau HP yang lain saya tidak tahu cara ininya, cara cloning. Itu ya kawan-kawan. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Saling save katalog. Oh iya, katalog belum ya? Katalog, broadcast, balas cepat sudah. Katalog sekarang. Oke. Kalau katalog bagaimana? Katalog. Oke, kita keluar dulu. Kembali masuk ke bisnis. Kita masuk ke katalog, kawan-kawan. Atau ada teman-teman yang mau praktek? Kalau mau praktek silakan. Nah, katalog yang ada di sini. Ini tidak ada saya katalognya. Kemarin bikin karena nomornya itu terblokir, katalognya itu hilang. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita bikin seperti ini, kita masukkan foto. Kalau fotonya itu adalah produk Wellnut, insya Allah langsung tahu. Tapi kalau enggak mesti cek dulu nanti tanya-tanya. Ini produk apa mas? Kayak gitu. Nah ini tinggal masukkan nama, harga sama diskon. Ini memang digunakan untuk jualan memang teman-teman. Yang katalog ini. Ya seperti itu. Saya
tidak contohkan dulu. Kemudian yang berikutnya lagi tentang pengelolaan pesan. Nah, ini pengelolaan pesan kawan-kawan. Ya. Ini misalnya ada yang ikut program katalog yang tadi kita bikin, kalau ada yang pesan kayak Pak Kusnan ini, nih sudah ditagih riwayatnya Kusnan Haryanto sudah ditagih. Jadi nanti masuk ke situ. Itu ya. Kemudian berikutnya lagi, pokoknya diulik aja teman-teman, pokoknya jangan takut salah lah pokoknya. Kemudian nomor WA, nomor alamat Facebook sama Instagram juga di sini bisa dimanfaatkan. Ya, karena kemarin ya sama alasan saya tidak diisi karena sempat terblokir itu, belum sempat. Kemudian ini profile, ya. Profil bisa tambahkan alamat, bisa tambahkan keterangan, ya, bisa tambahkan produk, gitu ya. Di profil orang membaca itu langsung ketahuan, oh, Ferry, ya, oh, founder Kuadran Rezeki, misalnya begitu. Ya, kira-kira begitu teman-teman pembelajaran kita, ya, untuk malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, materi kita kurang berapa lagi nih? Kurang satu. Ya, kurang satu slide. Ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Itu ya kira-kira cara menggunakan. Kalau misalnya ada yang mau praktek ya monggo silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau share screen juga nggak apa-apa, boleh. Jadi kita saling belajar. Kurang lebih begitu. Saya tutup dulu. WA bisnis, iya WA bisnis. Jadi yang kita praktekkan tadi adalah WA bisnis. Kemudian yang berikutnya WA, install WA selain yang resmi bisa nggak? Bisa saja. WA itu kan aplikasi ya kirim pesan ya. Pakai apa? Saya sebentar yang ini. Jadi toolnya itu sebenarnya WA itu kalau misalnya mau pakai yang tidak resmi itu sebenarnya malah ada, kawan-kawan. Malah ada. Cuma ya itu biasanya malah justru lengkap. Justru lengkap sebenarnya kalau mau pakai WA yang nggak resmi. Cuma ya ada resikonya ya, karena tidak resmi gitu. Jadi termasuk misalkan ada orang yang chat sama kita, kemudian kita belum buka, langsung dihapus misalkan. Itu kita tahu pakai WA itu, namanya WA MOD, WA mode. Tapi ya begitu, hati-hati. Ya, kalau misalnya terblokir, hilang beneran bisa nomor hati. Tapi saya belum pernah, istilahnya lama menggunakan. Ya paling sebentar. Ya kalau pengen tahu, termasuk kirim pesan massal di situ juga ada. Cuma ya begitu. Kemudian WA bisnis dan WA pribadi bisa nggak Pak dengan satu nomor? Nggak bisa. Saya belum pernah nyoba. Biasanya kalau misalkan kita install pakai dua aplikasi, satunya itu ketendang. Tapi cobalah, kayaknya nanti ke depannya bisa. Tapi selama saya praktek kayaknya belum. Ya, kalau kayaknya lihat di YouTube ada deh, tapi belum nyaranin. Ya, sebaiknya nambah aja nomor baru gitu ya. Saya biasanya menggunakan nomor baru aja, teman-teman. Saya tidak ada iklan, tidak ada endorse. Biasanya saya menggunakan Bayu. Ya, pakai Bayu, nomor Bayu. Ya karena bukan apa-apa ya, nomor WA-nya banyak kan. Tapi kalau nomor Bayu nih teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Nomor Bayu. Ya, dari Telkomsel. Itu tidak ada masa aktifnya atau tidak ada isi ulangnya. Kalau enggak, bukannya kita ngirit ya, ngirit salah satunya. Kalau enggak ingat ngisi pulsa, ya. Kalau mau nomor cantik itu ada di Indosat, Indosat. Jadi promosi atau di Oridu. Jadi bisa nomor 11 digit. Ya. Saya nomornya M3 itu 11 digitan mainnya.
Ya, tapi kalau misalnya ndak ingat nomor ngisi pulsa ya pakai Bayu salahnya. Gitu. Itu ndak ada masa ininya, masa aktifnya. Tutorial untuk Google Kontak. Google Kontak. Baik. Sebentar, ini ada 2 pertanyaan ya, nanti kita jawab setelah fitur ini ya. 1 slide lagi teman-teman. Ini formula. Formula dari guru saya, dari mentor saya. Dan pelan-pelan kita praktekkan. Jadi bagaimana formula laris di WhatsApp? Ya, itu ada 5. Bukan balonku ada 5 ya, teman. Formula bisnis atau formula laris di WhatsApp itu ada 5. Ya. 1, kontaknya harus banyak. Jadi kawan-kawan, teman-teman semua, saya sarankan kontaknya itu harus banyak. Ya, jumlah kontak itu sama dengan target pasar yang bisa terjangkau. Jadi semakin banyak nomor kontak yang kita miliki, maka semakin banyak pula peluang kita mendapatkan income. Jadi kita perlu untuk saling save, kita perlu saling simpan nomornya. Begitu. Ya, jadi saya rasa ini teman-teman juga sepakat. Jadi formula laris kita di WhatsApp 1, ya ini, mengumpulkan database. Bagaimana cara mengumpulkan database? Nah ini yang jadi tantangan kita. Nah gitu. Ya, termasuk pertanyaan tadi dari Pak Jajang untuk pengelola di Google Kontak. Ya, nanti kita akan sedikit praktekkan. Kemudian yang kedua adalah agar tidak sekedar spam. Jadi seringkali kita itu dalam berpromosi itu menggunakan spam. Spam itu langsung chat gitu loh teman-teman. Ya, makanya kemudian kita perlu yang namanya lead magnet. Lead magnet adalah sebuah produk yang kita gunakan untuk memilih target market. Ini target market ya, atau target pasar. Ya. Nah, lead magnet ini bisa kita bikin dari mana saja, tergantung dari produk yang mau kita jual. Misalnya kita mau jualan jilbab, maka lead magnet yang kita siapkan apa? Ya kerudung, gitu ya, aksesoris. Kemudian apa lagi? Ya, manik-manik atau apalah gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu kayaknya lebih kreatif. Jadi ada satu produk yang itu nilainya mungkin tidak besar, tetapi bisa digunakan untuk memancing mereka agar bisa menjadi database kita. Kalau sudah mengeklik dari produk lead magnet, maka kemudian level database itu akan menjadi lead kalau istilahnya kita itu. Atau kalau kemudian dalam istilah dunia marketing disebut sebagai prospek. Jadi kita sudah punya prospek atau sudah punya datanya orang itu. Kalau hanya sekedar kontak, ini saya menyebutnya sebagai database. Ya, database Anda berapa? Ya banyak gitu, misalkan 100, 1000 misalkan ya. Itu tergantung kita sih. Teman-teman punya berapa banyak gitu. Ini database. Database hanya sekedar database ya, kalau belum menjadi lead magnet gitu ya. Atau belum jadi mitra kita atau belum terdaftar di website kita. Itu hanya sekedar database, teman-teman. PR kita bagaimana menjadikan mereka itu masuk ke database ini. Cara mancingnya bagaimana? Ya pakai lead magnet. Begitu. Nah, kalau dalam kuadran rezeki bagaimana, teman-teman? Kita siapin lead magnetnya. Bagi teman-teman yang jadi affiliate, itu cukup membagikan lead magnet. Ketika kemudian mereka daftar dan mengisikan form, maka itu menjadi timnya teman-teman atau menjadi mitranya kawan-kawan. Selanjutnya bagaimana? Konsep dari kuadran rezeki itu adalah affiliate berbagi tugas. Kawan-kawan yang mengumpulkan database kemudian membagikan link agar mereka itu menjadi lead ya. Kemudian kita bareng-bareng agar mau ya beli produk yang kita tawarkan. Begitu kawan-kawan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, agar formula laris kita di WhatsApp itu adalah adanya program interaksi. Jadi tidak sekedar
tidak sekedar saling save nomor ya, tidak sekedar saling isi nomor gitu ya, atau kemudian terdaftar di website gitu ya nomornya itu. Tetapi kita itu ada interaksi, ada komunikasi gitu loh, ada saling balas chat, ada saling lirik story. Nah itu kawan-kawan. Ya, program interaksi adalah program di mana kita ya melakukan usaha untuk mendekati calon market kita. Nah gitu teman-teman. Bagi kita yang mau menikah, maka ini adalah program interaksi itu adalah PDKT. Nah gitu teman-teman, kira-kira begitu. Jadi kita perlu untuk formula laris ini paling tidak ada 5 tahapan. Cuma yang kesempatan malam hari ini saya bagikan 3 dulu biar penasaran dan mengikuti Zoom kita yang akan datang. Itu ya kawan-kawan. Jadi ada 2 PR formula laris yang insya Allah akan kita bagikan Jumat malam. Begitu. Nah, jadi kira-kira begitu supaya penasaran insya Allah nanti mohon diingatkan. Jadi ada 3 itu tahapannya agar kemudian jualan kita laris. Bisa digunakan untuk jualan apapun teman-teman. Mau jualan jilbab, mau jadi affiliate kuadran rezeki juga bisa gitu ya. Tapi paling tidak langkah-langkahnya begitu. Nah, untuk program interaksi ini kita bantu juga teman-teman. Jadi kawan-kawan cukup di sini sampai daftar ya. Kemudian yang di sini sama yang di sini ini kita bantu untuk adanya interaksi. Itu sampai kemudian apa? Sampai kemudian dekat dengan kita, dekat dengan teman-teman dan closing. Tidak dekat dengan teman-teman juga nggak masalah awal-awal gitu ya. Tapi suatu saat nanti ya mereka dekat dengan teman-teman. Begitu. Dan di kuadran rezeki dengan konsep seperti itu 70%-nya komisinya untuk teman-teman. Kami yang menyiapkan segala sesuatunya ngambil 30% aja. Asik atau menarik? Tidak ada pilihan lain selain asik dan menarik. Gitu ya. Kalau untuk nyebar link bagaimana? Nanti bisa pakai dua-duanya. Boleh lewat grup, bisa japri ya. Japri kenalan dulu. Dalam istilah kita itu namanya canvassing. Jadi kita melakukan canvas. Melakukan sebelum jualan itu kita canvas gitu ya. Kunjungan. Kalau teman-teman jadi sales ya di luaran, saya dulu sales teman-teman. Saya sales naik sepeda motor gitu ya. Kalau sekarang salesnya lewat Zoom atau lewat di belakang layar di WA gitu ya. Pokoknya semua mainnya WA, ya WhatsApp. Gitu ya. Kalau dulu namanya canvassing. Canvassing ya kunjungan. Ya, saya mengelola berapa outlet misalkan. Ya, misalnya toko-toko kelontong itu saya kelola, didatangi. Ibu perlu apa gitu ya. Kemudian kita kirim barangnya. Susu kurang sekian mas gitu. Kopinya kurang sekian mas gitu misalkan. Nah kira-kira begitu teman-teman. Itu kan pas. Nah di WhatsApp juga begitu. Kita perlu untuk melakukan canvassing. Canvassing itu kenalan dulu. Assalamualaikum mas. Kenalan boleh nggak? Saya simpen boleh ya gitu ya nomornya. Tapi nanti ada tekniknya teman-teman supaya kemudian nomor kita itu mereka pasti ya 80% itu mengatakan siap mau gitu. Nanti ada tekniknya. Ya, insya Allah nanti dibagikan untuk teman-teman yang sudah upgrade. Bukannya pelit tapi untuk mereka support ya. Kira-kira begitu. Kemudian ini ada 2 pertanyaan yang perlu kemudian kita jawab juga. Yang pertama tentang save Google Kontak. Tapi untuk pakai Google Kontak ini kawan-kawan perlu nyimpen di harus pakai laptop ya. Sementara saya belum tahu caranya kalau misalnya cuma pakai handphone. Ya, disimpan dulu seperti ini. Ya. Jadi dinamai ya, tanamai ini nomor WA gitu ya. Nomor WA, nomor gitu ya. Nomor. Kemudian ini nama. Ya. Kalau nggak tahu ya sudah. Kadang saya iseng gitu ya. Saya namanya nama 1. Nah, begitu. Ini biasanya
nama dulu baru nomor. Maaf, keliru. Nah, itu. Agar kemudian namanya urut, langsung klik-klik. Nah, cepetan teman-teman. Kalau misalnya kita nanti punya database sekitar 1000, tinggal klik aja 2 kali di sini. Nama 1, klik-klik gitu. Nama 18. Ya. Baru kemudian setelah itu kita save. Ini tulisannya kelihatan nggak ya, kawan-kawan? Kita save, ya, kita simpan nomornya ini ke dalam bentuk ini, kawan-kawan. CSV, ya. Contoh simpan kontak. Simpan kontak. Nah, kita ubah dulu tipenya di sini, teman-teman. Kita ubah menjadi CSV, ya. Koma delimited, ya, CSV. Kemudian kita save, ya. Baru kemudian kita cari dulu. Panjang nih sebenarnya tutorialnya. Cari dulu di Google namanya CSV to VCAT. Ya, tadi ini ya teman-teman. CSV to VCAT. Kemudian nanti teman-teman download. Ya, karena saya sudah punya, ini nggak perlu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian nanti teman-teman install, ya, seperti itu. Nah, bisa nggak ya dibuka? Oh, bisa. Ya, VCAT saya sebentar, ini kok mulai foto sih. Nah, ini CSV itu VCAT. Kita buka, kemudian kita cari browser nomor tadi, ya. Kita ubah dari contoh simpan kontak tadi, kita open. Oh iya, ini belum ditutup. Ini harus tutup dulu teman-teman. Tidak boleh terbuka, harus ditutup. Buka, kemudian kita, nah, tadi ada 2 nomor ya, nama sama nomor. Nanti kita tandai VCAT kita, jadi full name sama nomornya itu kita masukkan mobile phone. Ya, nanti bebas, di sini ada beberapa pilihan. Ada home phone juga boleh, kemudian mobile phone, kemudian business phone juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian di-convert. Nah, ini sudah berhasil. Nah, yang hasil konvertan itu teman-teman masukkan ke dalam Google Drive atau masukkan ke dalam Google Kontak. Caranya bagaimana? Masuk ke Google Kontak. Sini. Google Kontak. Nah, kemudian masuk ke login. Setelah itu, ini nggak pernah digunakan untuk nyimpan, tapi buat praktek nggak apa-apa. Teman-teman masuk ke sini. Nah, kemudian buat beberapa kontak. Kemudian import. Ini di sini kan filenya tentang CSV atau VCAT. Kita tidak menggunakan CSV. Saya sudah berkali-kali nyoba untuk pakai CSV, itu tidak pernah berhasil. Kalau kemudian dirubah ke VCAT dulu, itu biasanya lebih berhasil. Bisa gitu. Nah, kita masukkan yang ini teman-teman. Yang gambar VCAT ini. Nah, setelah itu kita import. Tek. Ya, prosesnya berapa kali ya. Kalau sudah ini tersimpan di sini di kontak kita, nanti insya Allah nama-nama ini akan muncul di WA. Ya, kalau memang belum muncul, nanti kawan-kawan biasanya itu apa ya? Ada keterangannya. Apa ya? Synchronize gitu, mensinkronkan. Tapi di mana ya? Nanti silahkan lagi dicari juga. Kemudian untuk di WA-nya itu disinkronkan juga. Gitu. Jadi supaya nanti sinkron HP-nya atau nomornya. Kemudian ini ada beberapa nomor 10 digit ya. Yang 10 digit nanti dihapus depannya. Ini ya, 60-nya ini dihapus. Biar muncul namanya. Biasanya kalau 10 digit itu enggak mau tersimpan. Biasanya ya, tapi coba-coba aja. Ya, kurang lebih begitu langkah-langkahnya. Kalau lebih dari 10 digit biasanya ada plusnya kayak gini. Ya, gitu.
Oke, pertanyaan terakhir tentang manajemen database. Teman-teman, yang paling tidak mudah sebenarnya itu apa? Manajemen database ini. Bagaimana database yang ini? Ini kan database masih ya. Kita belum menyebut mereka sebagai prospek, hanya sekedar data. Karena belum pernah chat sama kita. Nah, bagaimana bisa chat dengan kita? Saya punya aplikasi nih yang cukup lumayan bagus menurut saya. Dan baru kenal. Namanya adalah Instant CRM. Begitu, kawan-kawan. Jadi kalau tanya tadi Pak Supriyadi, kalau Kulwa itu materinya dari mana? Dari sini. Jadi saya nyiapin materi di sini, teman-teman. Ini ada smartboard-nya, ya. Smartboard itu jawab otomatis. Kemudian ada funnel-nya. Jadi ada funnel-nya, ya. Jadi materi kita itu disiapin di sini. Ada akun bebas hutang, ada program 100 juta, ada download e-book. Nah, nanti kita bisa tahu, karena ini aplikasi baru ya, untuk mengurangi beban HP saya yang terblokir itu, teman-teman. Itu makanya kemudian saya pakai ini, ya. Ini free kok, gratis. Ya, selama 7 hari. Teman-teman boleh pakai dulu. Ya, developernya baik hati ya. Jadi 7 hari itu bisa free, teman-teman. Nah, kulwanya disiapkan di sini. Ya, ternyata ada 3 orang yang terdaftar. Ya, di sini. Nah, ini materinya. Jadi saya nyiapin materi seperti ini, kawan-kawan. Ini sampai selesai. Jadi ini untuk backup kalau misalkan nomor yang dinotifikasi itu terblokir. Itu. Tapi masih belum lancar banget ya, saya masih pemula juga. Tapi Masya Allah ini sudah membantu ya, mengurangi beban server yang ada di website gitu. Jadi gitu. Kemudian apalagi ya tadi, bentar. Kita misalkan manajemen kontak kita juga bisa di sini. Coba dilihat. Ini berapa ya yang ngeklik? Ini sudah saya masukkan ke website ini sebenarnya nih. Ini baru 1 yang ini, teman-teman. Ya, yang sudah saya masukkan yang di sini. Ya, ini baru 2. Ya, nomor 2. Baru kemudian, nah gitu. Yang tadi yang satunya yang download itu 3. Ya, ini sudah saya masukkan ke website linknya. Ya, ada Kak Ocha. Kak Ocha tadi kayaknya datang ya. Ada Kak Fakih sama dari Indramayu. Ini yang terdaftar dari website, teman-teman. Begitu. Dan di sini ada landing page. Enaknya begitu. Jadi kita tidak perlu sewa domain, gitu ya. Sewa domain itu ternyata ketika kita itu survei, saya itu kemarin survei itu ternyata lumayan, teman-teman. Jadi saya punya 3 landing page nih. Ada bisnis, ada upgrade income. Dan ini bisa dilihat, teman-teman, bisa di-copy. Bisa dipantau. Bahkan yang menonton dari kita itu berapa itu ada. Nah, kawan-kawan ketika misalnya kawan-kawan itu belum punya website sendiri seperti Kuadran Rezeki, ini bisa dijadikan sebagai support. Coba ya kita lihat. Saya aja pakai ini ya. Karena lagi nggak punya ide gitu. Yang bikin landing page itu yang paling tidak mudah bagi saya, teman-teman. Saya itu bukan penulis. Ya, ini keliru nih linknya. Bentar. Saya copy dari sini dulu. Ya. Ngopinya kayak gini kayaknya. Ya. Ini landing page-nya. Sederhana saya bikinnya. Ya. Nah, betul kan? Kelihatan ya. Nah, kita bisa bikin seperti ini, teman-teman. Gitu. Canggihnya aplikasi ini. Jadi tidak sekedar nyimpen data, tapi semua kita bisa gunakan, termasuk landing page. Gitu. Bagi teman-teman yang main digital ini sangat-sangat
sangat-sangat membantu ya. Ini pakai ini teman-teman, coba ketik aja kuadran rezeki. Saya pakai itu, pakai landing page yang saya bikin dari sini. Ini tip dulu. Karena untuk pakai landing page besar, pakai Elementor itu ngeditnya lama. Sedangkan itu pakai salset jadi kan ya. Paling 10 menit jadi. Nah, coba ya. Ini nanti tampilannya persis sama ini. Ya. Coba deh. Nah. Sama? Sama. Karena linknya sama. Kalau misalnya ini diklik, ini larinya kemana? Kuadran rezeki lagi. Ya. Ayo. Tuh ya kan? Ke halaman checkoutnya kuadran rezeki. Ya. Rekomendasinya siapa Pak Tovani? Ahsan. Nah gitu kawan-kawan. Ini ada yang checkout sudah. Ya. Asik apa asik gitu ya. Jadi satu dashboard itu untuk semua ke WA teman-teman. Kemudian kalau misalnya kawan-kawan itu punya admin, itu juga bisa pakai ini. Pakai ini ya. Karena saya tidak pakai admin sementara belum. Kemudian ini juga bisa disetting untuk ulang tahun. Jadi kalau member kita itu ada yang ulang tahun, ya walaupun ulang tahun nanti debatable ya, ada yang mengatakan nggak boleh ngucapin ulang tahun. Tapi mungkin sebagai bentuk perhatian, saya bagi yang beruntung hari ini misalkan kayak gitu, kita ganti tidak ulang tahun, ya kan beliau beruntung karena tanggal lahirnya kan gitu ya, dapat ini gitu. Nanti kita bisa masukkan teman-teman di sini. Setiap kali beliau itu ulang tahun kita kasih pesan, begitu. Asiknya begitu teman-teman. Ya. Kemudian untuk database semua tersentral di sini. Jadi selain kemudian kita itu menyimpan di Google Kontak, agar kemudian kita juga mudah dalam pesan. Kalau Google Kontak kan tidak bisa dikirimi nih, betul ya? Google Kontak yang di sini kan tidak bisa dikirimi nih. Ya, teman-teman mau ngirim lewat mana? Gak bisa kan? Gak bisa teman-teman. Ini tidak bisa langsung dikirim. Ini harus sinkron dulu ke WA kita yang ada di HP, kemudian baru terkirim. Tetapi kalau kemudian masuk ke sini, itu kita simpan nomornya. Nah, saya punya nomornya semua teman-teman. Ya, saya nyimpan nih. Ada emailnya, ada nomornya, tersimpan segini. Jadi sewaktu-waktu itu saya mau ngirim, tinggal pesan aja dari sini, kirim pesan. Begitu. Ya. Itu sih saya pengen promosi bagi teman-teman yang minat untuk ya coba-coba dahulu ya. Sebenarnya saya tidak jualan teman-teman. Saya tidak jualan, saya merekomendasikan satu tool siapa yang kira-kira mau. Ini masih gratis. Ini ada produknya juga di mana? Di sini. Ada komisinya 30% teman-teman. Ya, silakan kalau misalnya minat, ini gratis. Ya, dipakai dulu. Bagi yang teman-teman upgrade, ya, cara upgrade bagaimana? Kalau misalnya teman-teman berminat dan upgrade, nanti ada bonus e-course dari saya, kawan-kawan. Ya, nanti tinggal klaim aja. Ini ada Pak Mursidi, ada Pak Randy, ada Pak Harlik, ada Kak Apriani. Nanti tinggal upgrade aja di sini teman-teman. Harganya berapa? Silahkan dibandingkan dengan tool WA yang lain, ya. Tool WA yang lain. Tapi kalau menurut saya ini cukup lumayan hemat gitu ya, lumayan hemat. Kalau menurut saya, ya. Tapi ya silakan. Saya tuh kemarin pakai ini sementara, pakai basic karena mencoba-coba. Ya, tapi masya Allah ternyata support sistemnya itu bagus. Ya, kalau mau tahunan ini teman-teman. Ya, segini 300. Kalau dibandingkan tool lain coba nanti banding-bandingan. Kawan-kawan banding-bandingkan dengan tool-tool yang lain. Gitu. Oke, itu kira-kira nanti ada e-course ya WhatsApp yang saya siapkan untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman mau upgrade. Dan saya lagi develop juga satu e-course juga sebenarnya tentang WA marketing. Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat bisa juga dipromosikan atau bisa juga direferensikan.
Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ayo Pak Mursidi upgrade, nanti dikirim. Nah, kalau mau kirim pesan massal, ini di sini teman-teman. Nah, ya, pesan massalnya di sini. Saya kirim pesan massal tanggal 8 Februari kemarin. Tanggal 11. Ya, tanggal 11. Bahkan ngirim ke grup itu pakai ini, ya. Ngirim pesan itu ke grup itu pakai ini, kawan-kawan. Saya contohkan misalkan skrip saya misalkan ini. Ini baca-baca nggak apa-apa ya. Assalamualaikum Kak Nem gitu ya. Ini tadi bikin skrip untuk ya Telegram teman-teman. Saya contohkan. Bisa pakai HP juga bisa. Ada nih. Ini namanya Webbase ya, Webbase. Ini saya tadi bikin skrip kayak gini. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau dikirimi untuk option unsubscribe, ya misalnya kita kirim pesan nih, kemudian ada option unsubscribe, ini bisa dimunculkan. Sehingga kalau misalnya daripada mereka itu kayak merasa terganggu, unsubscribe ya kita dikasih ya pilihan. Mereka dikasih pilihan orang yang terima pesan kita. Nah gitu. Auto spin tag nanti kita bisa mainkan auto spin tag itu supaya pesan kita itu tidak cuma satu bleger gini ya teman-teman, apa namanya, sesuai dengan skrip yang dibuat ini. Nanti di spin tag sendiri oleh toolnya gitu. Oke, kemudian nanti lampiran ya, kemudian kita kirim ya, karena tidak ada lampiran dikirim. Kemudian notice saya cuma satu ini sementara karena WA yang biasa digunakan untuk notifikasi website itu pakai ini teman-teman. Kemudian kita masukkan ke grup ya, atau ke anggota grup ya, anggota grup aja. Kita pilih ya, saya punya grup keluarga, pilih select all ya, mengirim semua. Kemudian kita send all. Sebentar teman-teman, ini waktunya harus ditambah ya, supaya misalkan 22 ya. Kemudian ini 88 biar anggotanya cepat. Ini sudah pesan massal terkirim. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya saran saya karena WA sekarang lagi galak-galaknya. Nah, begitu. Jadi sudah ada asisten mbak-mbak. Ini ada 6 yang terkirim nanti insya Allah. Nah, gitu teman-teman. Ini install laptop atau berbasis web? Berbasis web. Ini berbasis web. Kak Supriyati cuma tinggal login aja ke browsernya, buka di browser, kemudian diklik. Gitu. Kalau scan QR code ya pakai scan QR code ini, kawan-kawan nih. Notif 1 miliar gitu ya. Saya pengennya dapat 1 miliar. Tinggal dimasukkan ya. Scan QR code. Tembak pakai HP. Bread. Nah, insya Allah nanti muncul. Begitu. Itu kira-kira teman-teman. Ini mirip-mirip kalau misalnya mau digunakan untuk grab kontak bisa juga. Ya, grab kontak. Saya contohkan caranya. Jadi teman-teman masuk ke phonebook ya, kemudian di sini kontak ya, kemudian create kontak. Ya, create kontak. Lah, di sini ada grup WA. Kemudian pilih device karena cuma satu sementara ya. Maka di sini ada pilihan grup WA. Nah, grup WA-nya banyak nih, teman-teman. Ya, tinggal ngambil datanya. Misalnya member kuadran rezeki. Ya, kemudian select all. Nah, masuk semua deh. Nah, kemudian tinggal save, simpan. Sesederhana itu, kawan-kawan. Ya. Kemudian kalau mau ngimpor pakai Excel juga bisa. Jadi kita
perlu untuk berpikir agar jualan kita pakai ini teman-teman, pakai apa namanya, pakai tool ya. Tapi paling tidak ya begitu secara konsep, kita punya formula untuk larisnya itu seperti apa. Yang namanya database, kemudian kita ubah mereka agar menjadi lead kita, kemudian lead itu kita bisa beli dari produk kita dan seterusnya. Ini gratis, coba aja teman-teman. mumpung beliau itu masih berbaik hati. Bagi teman-teman yang mau pakai yang berbayar, nanti calling saya ya, hubungi. Tapi nanti muncul kok di saya, notifikasinya itu ada. Teman-teman juga bisa mereferensikan kok ini. Ya, 30% nih lumayan. Ya. Jadi kemarin produk kita itu ditawari produk ini kan nggak mikir saya, kawan-kawan. Nggak mikir. Kalau misalnya di Kuadran Rezeki itu biasanya saya mikir, ya. Misalnya mendesain atau mendevelop untuk materi seperti ini, ya. Materi seperti ini dipantau biasanya, saya pantau. Rahasia Percepatan Rezeki misalkan, ini dipantau, ya. Ada yang update nggak? Ada yang perlu direvisi nggak gitu? Termasuk yang ini, ya. PR saya banyak teman-teman. PR saya banyak. Materi-materi ekos itu mikir, karena kita yang nyiapin ya, yang nyiapin yang sudah praktek atau belum gitu. Nah, sedangkan kalau tool yang kayak gini teman-teman, itu saya nggak mikir. Maksudnya nggak mikir itu ya sudah gitu. Ada toolnya bisa digunakan gitu. Selama bisa digunakan ya sudah. Gitu. Apalagi ini untuk mendukung jualan. Gitu. Gitu aja sih. Ini pertanyaannya jadi jawab promosi. Tapi nggak apa-apa supaya teman-teman tahu ya. Jadi ya sekaligus juga informasi nanti teman-teman untuk di grup atau di ya sebagai teman-teman yang member itu nanti semua ngakses ke sini. Ya, ini belum selesai. Ini masih materi 4 ya. Kemudian yang tadi yang program lunas utang ini program 100 juta ini sudah selesai diupload. Ya, 18 biasanya. Oh, belum ya? Berarti 10. 10 itu berarti sampai materi belum selesai ternyata teman-teman ini. Hari ke-10 masih. Ya, hari ke-10 berarti harus diupdate. Ya, berarti yang selesai yang ini. Yang download ebook. Download ebook itu sudah kita update di sana, di website ya. Jadi kalau teman-teman itu ngupdate download ebook itu keluarnya lewat sini. Itu. Linknya larinya ke sini. Karena kenapa? Ya begitu kawan-kawan. Kalau masuk ke website resiko ke-ban itu tinggi banget. Ya saya enggak pengen kayak gitu terus. Tapi terus dicoba, dicari solusinya. Dia carikan alternatif. Nah pas nyari itu kok ketemu tuh ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Yang menarik bagi saya ini ada landing page-nya juga teman-teman. Ini ada landing page-nya juga. Ya. Nah ini form builder. Nah, sederhana bikin. Ya nanti tinggal create aja. Ya setting, tambah, create. Nah, tinggal nambah apa nih? YouTube. Ya teman-teman mau apa ya? Bikin landing page apa gitu ya? Silakan gitu. Mau pakai paragraf, mau foto, slide, ya, YouTube, form yang kayak gini, form kita isi pakai misalkan ya di sini ini masih sederhana banget, ini harusnya ditambahi, ya, misalnya nanti saya edit ya, nanti saya edit ya karena ini masih polosan ya, asli polosan, ya, formnya ini cuma nama Anda kita isi gitu ya. Ini file-nya bisa ditambah. Ini fotonya berarti belum diupdate nih. Foto favicon ya, foto favicon. Nanti teman-teman bisa bareng-bareng ya kita praktek. Ini pixelnya juga bisa digunakan untuk pixel atau digunakan untuk teman-teman yang mau pakai apa namanya? Facebook Ad. Nah, bisa pakai pixelnya ditanam di sini. Ya ini faviconnya saya tambahkan biar nanti muncul.
apa ya? Misalnya sekalian praktek dikit ya. Aman rezeki aja deh sementara. Nanti diedit lagi. Save. Nah, nanti yang notifikasi yang di sebelah kiri nanti muncul. Semoga benar. Kok tetap berarti belum diubah. Dari Facebook. Kalau enggak berarti di mana? Berarti belum ketemu ini yang ini. Nanti dicari teman-teman. Coba di setting. Nanti saya tanya. Oh, di sini teman-teman. Masya Allah. Terima kasih. Grow with us. Grow with rezeki misalkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, muncul kan? Gitu. Jadi tinggal klik ya. Satset nih ya. Drag and drop. Baik gitu ya kawan-kawan, terima kasih. Pakai kode lisensi enggak pakai. Bisa dipakai untuk berapa nomor? Kalau misalkan yang pakai yang free itu 2 nomor. Tapi nanti saya lebihkan. Kalau bisa. Karena saya tahu developernya ini. Beliau hadir juga di Zoom ini. Beliau hadir juga di Zoom kita ini teman-teman. Ya. Dia lagi nyimak. Nanti saya lebihkan kalau misalnya teman-teman mau. Saya mau nambah gitu. Tapi paling bagus itu ya 2 itu. Sudah, kalau menurut saya 2 aja nggak apa-apa, cukup insya Allah. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Dan ini sebelum WA kita atau e-course kita launching, kita kenalan dulu sama program ini atau sama tool ini. Ya. Kalau ada yang mau speak up, ya boleh ngobrol-ngobrol. Bedanya dengan drip sender apa? Bedanya dengan drip sender beda. Beda teman-teman. Agak berbeda. Ya. Masing-masing itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau misalnya teman-teman biasa pakai drip sender, ya mungkin akan lebih enjoy di drip sender. Tapi kalau misalnya sudah merasakan ini, mungkin bisa jadi teman-teman juga enjoy juga. Itu bedanya. Kalau di sana apa ya? Di sana belum ini sepraktek atau sepraktis di samping kiri gitu kan teman-teman. Ini semua menu itu ada di sini. Ya. Sistemnya pakai web juga. Iya betul, pakai web juga teman-teman. Ya. Pakai web juga. Bagi teman-teman yang malam hari ini, kalau malam hari ini teman-teman ada yang gratis saja, pakai gratis, ya, pakai ini, kawan-kawan pakai kopi ya. Ini saya kasih e-course walaupun 7 hari. Ya, kalau misalnya nanti upgrade ya monggo, kalau enggak, ya ini sudah ada. Pak Edi Nugroho barusan masuk. Itu yang cepat action. Pak Mursidi, ayo Pak Mursidi. Sudah pernah nyoba belum Pak ini? Kurang berapa hari ini Pak? Ini ke April sudah expired. Ya. Nah, semua terpantau teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga mereferensikan. Gitu. Mereferensikan ini program sendiri. Teman-teman bisa dapat komisi nih, kelihatan ya. 5 generasi. 30, 10, 5, 3, 2. Ya, akotnya bagaimana? Kalau saya memahami akot ini masih boleh ya, karena kita sewa produk ya, sewa produk. Kelebihannya di mana? Orang sewa sebulan itu bisa jadi memperpanjang kan. Panjang lagi sebulan. Maka 30% ini masuk lagi teman-teman. Yaitu masuk lagi. Kalau setahun bagaimana? Masuk lagi teman-teman. Ini adalah produk yang termasuk recurring. Ya, recurring. Upgrade totalnya berapa? Bisa di HP, bisa nih. Coba deh nanti kawan-kawan klik aja link yang saya berikan tadi.
Kemudian nanti silakan diinstal, ya. Kemudian upgrade-nya berapa? Upgrade-nya 60.000 sebulan nih. Yang basic, ya. Yang basic. Kalau yang mau tahunan segini kawan-kawan. Coba nanti dibandingkan dengan layanan lain. Saya tidak menyebut merek ya. Ya, yang lain. Dan ini sudah ada landing page, sudah ada ya landing page-nya malah ada 2 teman-teman. Pakai landing page yang terpisah sama landing page yang langsung digabungkan ke funnel system. Kawan-kawan selama ini ketika bikin lead ya, itu larinya kemana? Ya kalau teman-teman jadi affiliate-nya Kuadran Rezeki ya masuknya ke website Kuadran Rezeki. Berarti kita kelola bareng-bareng. Nah kalau teman-teman mau bisnis yang lain, ya larinya kemana coba? Teman-teman mau nandai kayak saya tadi, ya bisa sih. Harus telaten tapi ya, harus telaten. Ya, ini member yang mana, ini member yang mana. Tapi kalau kemudian teman-teman menggunakan ini, kawan-kawan kan tahu nih, bisa dipilih. Oh, member ini masuk di download. Oh, member ini bisa masuk ke sini, begitu. Bisa tahu nih orang-orangnya. Nomornya ini, alamatnya di sini, gitu loh teman-teman. Jadi kawan-kawan bisa langsung ketemu. Karena ini ya, ini baru baru saya masukkan ke ke website ya, mungkin hanya beberapa orang yang ngulik gitu ya, sehingga kemudian mereka keklik. Tapi ini data ini pasti ada di website ya. Karena saya tidak promosi yang lain. Ini masuknya di member area gitu teman-teman ya. Kemudian assalamualaikum misalkan ya, saya coba dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ada mau open mic boleh juga. Misalnya saya nyoba bentar. Kemudian pilihan input untuk ada belum disimpan berarti. Nanti perlu ngulik-ngulik aja di sini teman-teman. Manual list kontak. Nah, asik kan? Tahu nggak kawan-kawan? Ya, Mas Fakih sama Mbak Uca itu ada di list kontak. Nah, misalnya begini, kita masuk nih kawan-kawan. Mas Gagah tadi juga masuk kan? Nah, Pak Uca, ini kita kirim ya. Assalamualaikum, terima kasih ya sudah. Jadi ini bisa digunakan untuk follow up kawan-kawan. Ya, saya barusan ini ngulik ini barusan. Tapi masya Allah ini sudah secanggih ini gitu. Ya, ini orangnya masuk. Ya, gitu. Jadi member yang masuk ke funnel system kita itu muncul di list kontak. Nah, ini kan tadi ada namanya Mbak Ocha kan? Ini di sini. Nah, Mbak Ocha, Kak Fakih sama Mas Gagah. Ini Mas Gagah ini lagi pergi. Ketika Mas Gagah pergi dari sebuah novel dari Bunda Asma Nadia, ya, cerita difilmkan ada tuh. Ketika Mas Gagah pergi, Mas Gagah. Kode komisi sampai 7 generasi gimana? Ini kita aplikasi berbeda, Pak Dani. Ini aplikasi berbeda. Kalau di Kuadran Rezeki 7, tapi produknya produk digital. Sama produk WA juga ada, tapi produk WA-nya ini adalah WA CRM. Ya, WA CRM ini perlu diinstal di laptop. Ya, saya pakai WA CRM juga teman-teman, terutama untuk balas chat. Akotnya bagaimana? Akotnya beli produk. Kalau di sini, kalau yang di sini akotnya sewa, ya sewa. Mau sewa bulanan, sewa tahunan, gitu. Nah, pembagian komisi itu, kalau saya memahami, itu kan pembagian komisi yang dijelaskan di depan.
Ya, pembagian komisi yang dijelaskan di depan di sini. Artinya ini sesuai dengan mafhum kita gitu ya, pemahaman kita. Kalau sudah dijelaskan begini, ini hak beliau kan, hak pemilik vendornya ini kan, mau dibagi sama berapa ke kita itu kan hak beliau. Ya, kebetulan beliau membagi seperti ini skemanya. Saya memahaminya begitu, teman-teman. Bukan unsur MLM. Kalau unsur MLM, ya agak berbeda. MLM itu kan agak lain. Kalau teman-teman agak tricky dengan MLM ya. MLM itu ada beberapa syarat, ya, kemudian ada keseimbangan kanan kiri, harus ada tutup poin gitu loh. Saya memahaminya begitu. Ada rabat, ada macam-macam lah potongan. Ya, beda MLM beda. Gitu. Kalau di sini cuma sewa ya sudah, gitu ya, berkembang dengan sendirinya. Kawan-kawan mau jalan ya sudah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi ini dijelaskan di depan. Berbeda kalau pembagian komisinya ini ya dijelaskan di belakang atau misalnya dibagi sendiri oleh affiliate. Kita kan tidak bisa bagi, tidak bisa ngotak-atik. Misalnya saya ketemu sama Pak Adi misalkan. Pak, sampai saya kasih 10% aja ya. Kan tidak bisa, teman-teman. Ini kan sistem yang membagi seperti ini. Gitu. Saya memahaminya masih dibolehkan sama syariat. Itu sih. Baik, teman-teman, itu dulu yang bisa kita bagikan ya atau bisa diskusikan. Ini pertanyaan Pak Supriyadi nih. Tadi larinya ke sini. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Bagi teman-teman yang juga mau berkenan untuk upgrade menjadi member Kuadran Rezeki, boleh juga nanti bisa lari ke affiliate income blueprint aja ya, teman-teman. Nanti kita siapin sistemnya atau boleh chat ke saya juga. Ya. Mungkin itu aja kawan-kawan semua. Ini malam hari ini spesial membahas tentang Instan CRM. Baik, itu dulu teman-teman, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Instan CRM sudah ada, tetapi ngelinknya affiliate-nya tidak dihitung dari website Kuadran Rezeki Kak Fitza, tetapi dari Instan CRM sendiri. Yang ngasih komisi Instan CRM sendiri, bukan dari Kuadran Rezeki. Jadi tidak double akot ya. Kuadran Rezeki cuma lintas samudra saja ya, lintas samudra. Itu pakai produk yang mana? Pakai produk yang paling atas, atau pakai link yang kita bagikan yang ini aja Kak. Kak Fitza. Kak Fitza ya yang saya tanyakan. Itu teman-teman, nanti kalau di Kuadran Rezeki pakai produk yang di sini. Instan CRM, spesialis saya membedakan. Ya, nanti bisa diklik di sini. Tapi ini komisinya tidak dihitung di Kuadran Rezeki. Ya, tidak dihitung di Kuadran. Khusus produk ini. Karena kemarin produknya kok bagus. Ya, saya pengen berbagi aja informasi, ya, dimasukkan aja di website. Itu dulu teman-teman yang bisa kita bagikan di kesempatan Zoom kita pada malam hari ini. Ya, saya tidak jualan produk dulu, tapi info tentang Instan CRM dulu. Sebelumnya pakai apa? Waduh, kalau sebelumnya pakai apa, saya pakai semua. Saya hampir semua. Kawan-kawan mungkin kalau di Zoom yang bagian atas ini ada ya berderet-deret. Ya, ini semuanya itu tool WA. Saya masih ada 3 langganan tool WA lainnya yang saat ini masih aktif. Gitu. Pakai apa Mas? Pakai ya Star Sender.
apalagi pakai drip sender. Ya, drip sender tadi saya lagi logoutkan semua data hilang. Nangis saya. Jadi kenapa tadi ngirim pesan lama itu ya, drip sendernya nggak connect-connect. Jadi ngomongin orang. Jadi nggak bisa ngirim. Sampai biasanya kita kan ngirim 30 menit sebelumnya sama 5 menit sebelumnya gitu ya. Nggak panjang-panjang saya bikin apa namanya pengingat untuk Zoom itu. Tapi nggak connect-connect ininya apa namanya scan QR code-nya nggak connect-connect gitu ya. Nggak bisa ngirim pesan. Lama. Makanya kemudian tadi cuma satu kan. 10 menit atau 15 menit ya tadi ya. Itu teman-teman. Semuanya bagi saya menarik. Cuma yang ada komisinya cukup besar ya ini di instansi RM yang komisinya lumayan berlipat nih, lumayan panjang. Sampai berapa persen ya? 30, 40, tambah 50%, kawan-kawan. 50%. Setahu saya, untuk web based seperti ini, maintenance servernya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi, kawan-kawan. Dan sistemnya ini lock. Maksudnya lock itu selama kawan-kawan tidak bikin buka baru, maka komisinya tetap ke sini. Berbeda dengan satunya. Mohon maaf ya, saya sebut drip sender. Drip sender bisa melompat teman-teman. Kalau tidak di check out di saat itu juga. Gitu. Kalau star sender itu untuk dapatkan komisinya kita perlu tahu agennya. Itu. Kalau di sini teman-teman sendiri bisa main, gitu ya, bisa memainkan, bisa promosi sendiri. Kalau teman-teman pengen konten atau pengen copywriting, nanti saya beri. Silahkan dimainkan. Ada beberapa konten copywriting yang khusus untuk intan CRM. Tapi bagi teman-teman yang sudah terdaftar yang di sini ya, yang sudah terdaftar di sini. Baik itu dulu kira-kira pejuang subuh saya sudah datang. Anak saya nomor 3. Itu dulu teman-teman, terima kasih sudah sampai di Zoom kita pada malam hari ini sampai di menit ini. Terima kasih. Insya Allah kita sambung di Zoom Jumat. Ada 2 PR yang belum kita bahas tentang formula laris di WhatsApp. Insya Allah itu dulu kawan-kawan semua. Mohon maaf kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullah. Subhanallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sama-sama. Saya izin tutup dulu Zoom-nya ya teman-teman.